Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga pemimpin gereja, aktivis Kristiani, baik di dalam konteks gereja, maupun juga di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber yang ada di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua pada saat ini, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Hari Kartini tidak lama lagi kita akan peringati tanggal 21 April. Dan tentunya kalau kita pernah bersekolah dasar di Indonesia, harusnya kita tahu mengenai siapa dia, apa yang dia lakukan, dan perjuangannya khususnya dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi apa hubungannya Kartini dengan iman Kristen? Bagaimana pemimpin-pemimpin gereja atau pemimpin Kristen bisa belajar dari hal ini? Itulah yang menjadi topik pembicaraan saya pada saat ini bersama dengan Evangelis David Damping yang sekarang sedang menyelesaikan program doktoral di Texas di Amerika Serikat. Pertama-tama saya mau menyapa dulu nih. Selamat datang, saya panggilnya Dave. Selamat Yes. datang Dave di Ngopas, apa Ya, kabar? baik. Terima kasih Pak Kolik. Terima Ya, kasih sudah nah memberi kesempatan. makasih banyak buat waktunya. Walaupun kita beda Ya, jam, tapi terima kasih udah iya. bisa menyediakan waktu. Pertama-tama bisa sedikit cerita dulu mengenai sedang studi apa, secara singkat Ya, aja, dan kira-kira rencana ke depan bagaimana mungkin kalau misalnya baik. Tuhan kehendaki. Silakan. Baik. Saya sedang studi doktoral PhD dalam bidang sejarah kekristenan, khususnya bidang secara spesifiknya adalah World Christianity. World Christianity itu bidang kekristenan yang mempelajari kekristenan di luar konteks Western. Jadi mengambil mata kuliah di mengenai kekristenan di Asia, kekristenan di Afrika, dan kekristenan di Latin Amerika. Tujuan daripada semua ini adalah untuk ada komparasi melihat perbedaan ekspresi-ekspresi kekristenan yang kalau kita gambarkan biasanya itu melihatnya mengacunya kepada kekristenan Barat ini. Ternyata kekristenan itu jauh lebih luas, lebih beragam, dan banyak hal menarik yang kita pelajari. Didasari sebenarnya ada dari sejarah misi sih awalnya, dari munculnya bidang ilmu ini gitu. Jadi itu yang saya pelajari dan berharap dengan dengan nanti setelah studi saya bisa membawa dan mengembangkan bidang studi ini juga di Indonesia, karena sejauh yang saya tahu belum banyak. Saya tahu ada 1-2 ada yang sedang studi doktoral di Korea begitu ya, bidang studinya juga World Christianity, tapi belum banyak, sebetulnya belum banyak dikenal, belum banyak diketahui di Indonesia. Jadi ingin berkontribusinya di situ mungkin bagi sejarah kekristenan di Baik. Indonesia. Baik, wah thank you. Jadi kelihatannya ini multidisciplinary ya, kelihatannya ya, dari Yes, berbagai ya, macam segi. Ada teologi betul, tentunya, ada sejarah, betul, ya, ada misi, ya. ada apa lagi? Iya, sosiologi, antropologi. Ya. Oh wow, seru. Karena menurut saya sekali lagi kita perlu hamba-hamba Tuhan yang bisa well-rounded ya, bukan hanya ahli di Ya, dalam satu bidang, tetapi juga bisa betul-betul yes. mengerti mengenai dunia yang Tuhan ciptakan dan juga bisa bersikap Ya, terhadap dunia. Saya rasa ya. ini kedepannya akan sangat penting sekali untuk membentukan pemimpin-pemimpin Kristen nanti di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai Kartini dengan apa hubungannya dengan kekristenan. Nah, yang saya tahu dari pelajaran sejarah saya, itu Kartini itu bukannya seorang muslimah. Lalu ngapain Ya, kita ya. bicara mengenai hal ini begitu? Lo bisa tolong dijelasin nggak kepada Iya, kita? iya, iya, iya. Secara singkat, silakan. Jadi betul, kita seringkali mengenal Kartini itu kan tokoh emansipasi wanita, jadi tokoh nasional Hmm. emansipasi wanita, dan beliau Muslim. Apa hubungannya sama orang Kristen ya? Karena itu memang Hmm. yang ditampilkan banyak yang kita kenal dalam sosok Kartini. Tapi di dalam surat-suratnya itu sebetulnya ada kental sekali pelajaran, apa namanya, gambaran-gambaran
hubungan Kartini dengan kekristenan secara spesifik. Hmm. Ide-ide untuk pengembangan edukasi, pendidikan yang Kartini miliki itu datangnya dari teman-teman Kartini yang ada orang Yahudi dan ada orang Kristen. Bahkan dia punya satu teman dekat, itu seorang misionaris terkenal, Nicholas Adriani, itu temannya Albert Pritchard yang orang-orang dari Toraja pasti sangat tahu karena ini misionaris yang mengkristenkan orang-orang di daerah Sulawesi gitu. Jadi Kartini itu dekat sekali dan dia di dalam surat-suratnya sebenarnya ada ide-ide kekristenan yang dia sampaikan yang dia bahkan bukan hanya sampaikan, dia betul-betul akhirnya diinternalisasi ya, mempengaruhi cara pandang Kartini terhadap dunia, bahkan cara pandang Kartini terhadap keimanannya sendiri. Sebetulnya itu ketika saya belajar surat-surat Kartini ada dua hal minimal yang kita bisa pelajari, yang saya ingin ajukan di sini, bahwa Kartini itu pikiran-pikiran Kartini dalam tulisannya itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang relasi hubungan antar agama bagi kita orang Kristen. Untuk melihat tapi dari sisi pendapat orang Muslim terhadap kekristenan, relasi agama. Yang kedua, Kartini punya message yang sangat penting terutama dalam hal Christian mission atau misi Kristen. Karena balik lagi, salah satu sahabatnya adalah seorang misionaris. Jadi bagi kita nih, minimal untuk orang Kristen, kita bisa memahami bagaimana orang-orang Muslim di zaman Kartini itu sedang meresponi kekristenan yang seringkali kita abaikan ya. Kalau kita mempelajari surat-suratnya, sebenarnya itu menjadi pelajaran yang berharga, dapat menjadi pelajaran berharga bahkan bagi kita orang Kristen di masa saat ini gitu. Wow, luar biasa ya. Jadinya nggak disangka-sangka juga nih. Tapi saya yakin dan percaya circle-nya dia itu yang banyak sekali mempengaruhi pemikiran-pemikiran daripada Kartini sendiri ya. Lalu memang menariknya adalah nilai-nilai apa aja nih yang kita bicarakan nih. Kalau misalnya kita bicarakan nilai Kristen atau pengaruh Kristen ya, khususnya tentunya di dalam surat-surat Kartini atau pemikiran-pemikiran Kartini, bisa tolong berikan contoh-contoh dan nilai-nilainya kira-kira seperti apa? Seperti apa bentuknya? Baik. Jadi kalau dari surat-suratnya itu kalau kita runut ya, karena kita sangat bersyukur surat-surat Kartini itu di-preserve, dijaga dengan baik. Jadi ada satu kompilasi buku, nanti Pak, ya saya sampaikan itu ya, tampilkan gambarnya. Di dalam buku tersebut, ini dari scholars dari Australia, beliau meneliti tentang Kartini dan beliau mengkompilasi surat-surat Kartini. Dan kalau kita runut, dari awal penulisan surat-surat Kartini kepada teman-temannya orang Belanda, sampai pada akhirnya, minimal tuh ada 3 fase kehidupan Kartini. Yang pertama itu ketika Kartini bergumul dengan ajaran Islam. Jadi Kartini itu awal-awal mula tuh bergumul dengan ajaran Islam. Why? Salah satunya adalah karena pada saat itu dia bergumul dengan poligami. Mamahnya itu sebetulnya istri pertama, tapi mamanya Kartini itu istri pertama, tapi kemudian mamanya Kartini bukan berasal dari keluarga ningrat. Sehingga papahnya beliau itu kan bupati ya, menikah lagi dari keluarga ningrat. Sehingga mamahnya Kartini itu sebagai dalam posisinya itu lebih kepada seperti pembantu sebetulnya di rumah. Bahkan mamanya itu harus menyebut Kartini sebagai tuan gitu ya. Sangat respect. Itu kita bisa nonton, ada di film Kartini. Cuman menjadi momen pergumulan Kartini itu adalah ketika dia secara satu persatu dari kakak-kakaknya itu dinikahkan kan ya. Dan beberapa kakaknya itu menikah yang harusnya berhadapan dengan poligami, dan dia tahu nih nanti giliran saya harus mengalami itu, sedangkan dia seorang saksi mata melihat bagaimana poligami itu merupakan penderitaan bagi seorang wanita begitu. Nah pada saat itu dia berontak, dia pengen mencari jalan keluar. Dan ketika dia mempertanyakan itu kepada ajaran agama Islam pada saat itu, saya tidak mengeneralisasi, pada saat itu Islam di zamannya Kartini tidak memberi kesempatan bagi seorang perempuan untuk bertanya, karena Islam dan orang Jawa ningrat pada saat itu ya, posisi perempuan ya agak di bawah ya, rendah, dan baik kebudayaan Jawa maupun ajaran Islam terbuka terhadap praktek poligami, sehingga orang yang laki-laki yang mempraktekkan poligami seakan membungkam Kartini dan bilang this is apa yang seharusnya terjadi, baik dari sisi agama maupun culture. Nah, Kartini itu bergumul sekali. Wah, saya nggak bisa bertanya
kepada culture, budaya saya sebagai orang Jawa, saya nggak bisa bertanya kepada agama. Karena Kartini pernah bersekolah di sekolah Belanda, dari dia bisa berbahasa Belanda. Ketika dia ketemu sama orang Belanda, dia senang tukar pikiran. Terus kemudian, boleh nggak saya kirim surat? Bahkan dia pernah menulis surat ke sebuah surat kabar di Belanda. Saya pengen jadi punya sahabat pena, gitu ya. Saya ingin membangun sahabat pena. Jadi betul-betul dia pengen membangun hubungan. Artinya itu menunjukkan Kartini bilang, saya nggak bisa ngomong sama budaya saya nggak bisa ngomong sama agama saya ngomong sama orang dari agama lain dan budaya lain. Itulah awal mula Kartini terbuka terhadap untuk berdiskusi dengan orang Yahudi, orang Kristen yang ada di Belanda, dan misionaris, tokoh-tokoh Belanda yang ada di Indonesia. Jadi dia membangun relasi di sana. Kemudian dari percakapan itu ada beberapa yang orang dari beberapa sahabat Kartini, ada satu, Nelly Vanko itu dia aktif dalam gerakan Injilia evangelical. Jadi menyampaikan tuh ide-ide Kristen, kisah-kisah Kristen dari Alkitab, dan kemudian juga dia bertemu dengan misionaris tadi, Nicholas Adriani. Nicholas Adriani itu memberikan buletin, ini bukan cuma sekedar tulisan surat ya, buletin misi. Satu buletin gitu, satu jurnal isinya report mission semua kepada Kartini. Dan dia terbuka untuk belajar gitu. Dia terbuka untuk belajar dan mengapresiasi Kartini, mengapresiasi misi Kristen, yang misi orang Belanda yang dilakukan terutama pada waktu itu di Sulawesi, ya, karena Nicholas Adriani melayani di Sulawesi. Nah, dia mulai itu masuk fase kedua, dia mulai berinteraksi dan bahkan menerima. Di dalam tulisan-tulisan di surat-suratnya itu, Kartini menyampaikan, bahkan ada bahasa-bahasa Kristen, nanti bisa kita ngobrol lebih lanjut, yang dia tuliskan di suratnya tersebut. Jadi dia mulai mengakomodir. Terus kemudian fase ketiga adalah ketika dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dia nggak bisa studi lanjut ke Belanda, dia nggak bisa pergi, satu-satunya pilihan adalah menikah. Jadi gitu ya. Nah, dengan siapakah dia harus menikah? Dia akhirnya memilih untuk menikah dengan seorang ningrat lagi, dan dia harus menerima bahwa ya kemungkinan saya akan dipoligami. Jadi dia menyerah, tanda kutip ya, dengan praktek poligami dengan menikah kepada seorang ningrat supaya dia punya power. Nah, dengan power karena dia punya istri seorang pejabat, seorang bupati, dia punya kesempatan untuk membangun sekolah gitu. Jadi menikah dan menerima poligami itu menjadi jalan tengah buat Kartini untuk akhirnya kalaupun saya nggak bisa studi lanjut, itu saya nggak bisa mengembangkan diri, minimal saya bisa berkontribusi buat orang lain, buat perempuan di zaman saya untuk bisa berpendidikan. Jadi dan memang pada waktu itu di fase ketiga ini juga dia melihat ada beberapa praktek misi di Jawa, khususnya di Jawa, yang dia rasa kok malah mendatangkan konflik gitu ya di masyarakat, sehingga dia mulai meresponi secara lucunya, menariknya menurut saya, dia tidak anti negatif menolak kekristenan, tapi justru menyampaikan gini, kalau orang Kristen bilangnya begini, kok yang kalian lakukan malah begini, gitu. Nanti kita bisa diskusi topiknya apa itu sana. Nah, jadi dia kritik dia di bagian akhir terhadap kekristenan itu karena dia melihat orang Kristen tuh menyampaikan ajaran Tuhan itu Tuhan kasih, Tuhan yang bagi semua bangsa. Kok malah begini yang kalian lakukan gitu. Itu kritiknya yang menurut saya bagi kita orang Kristen, apalagi pendeta gitu ya, atau yang di lembaga pelayanan misi, itu kita harus sebenarnya aware ya, punya apa yang dia sampaikan itu sebenarnya bagus bagi kita untuk merefleksi gitu. Baik. Wow, jadi cukup banyak ya sebetulnya ya ini ya kita bicarakan ya. Dan boleh dikatakan ini hampir seluruh kehidupan dewasa Kartini mungkin ya, banyak dipengaruhi ya mungkin ya. Dan juga tentunya bagaimana orang-orang yang ada di sekitar mempengaruhi, dan juga seperti yang tadi saya tertarik itu ya, buletin misi itu yang bahkan juga bisa diberikan dan juga saya yakin dibaca, dan saya yakin juga mempengaruhi pemikiran-pemikirannya ya. Ada lagi kira-kira pengaruh Kristen apa yang mungkin belum disebutkan tadi di dalam mungkin saya masuk ke yang di secara spesifik tadi ya di fase kedua itu. Betul. Silakan. Yang ada dua hal. Jadi kan di fase pertama Kartini itu bertanya, dia mulai menggumulkan tentang ajaran Islam. Yang pada saat itu kakeknya itu sebenarnya seorang ulama, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan sebagai karena dia perempuan untuk belajar lebih banyak.
Jadi bagi dia Islam itu kok jadi hanya sekedar sama seperti banyak kita di saat ini. Islam itu cuma agama leluhur aja. Saya jadi Islam ya gara-gara orang tua saya Islam gitu. Dan makna Allah gitu, makna Tuhan itu ya cuman nama doang, tapi itu nggak berkesan buat saya. Dia bertanya itu kan. Nah, lewat interaksinya dengan para misionaris Kristen dan dengan orang Kristen, dia mendapatkan satu konsep bahwa Tuhan itu Bapa. Bahwa Tuhan itu it's Father gitu ya, dan satu konsep yang tidak umum untuk disampaikan, dibicarakan di dalam konteks Islam, karena kan kebapaan itu kental di dalam ajaran kekristenan dan bukan di ajaran Islam gitu ya. Jadi dia absorb that concept, menerima, mengambil konsep bahwa Tuhan itu Father. Dan ini melekat nyantol banget sama Kartini karena dia itu dekat sama bapaknya, walaupun bapaknya poligami ya. Tapi dia itu sangat dekat sama bapaknya dan sangat hormat. Sehingga ketika diperkenalkan Tuhan itu sebagai Bapa, nyambung banget. Dia langsung mengena, yes gitu. Tuhan itu berarti bukan konsep yang jauh, Tuhan itu adalah Bapa yang dekat. Dan dia langsung bisa merefleksikan kasih sayang, kepemimpinan bapaknya, dan dia bisa nyambung, oh ini jadi karakteristik Tuhan. Lewat penggambaran kekristenan sebagai Bapa itu, dia mendapatkan Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh dan abstrak. Tuhan itu pribadi yang dekat. Jadi dia menggunakan bahkan God as the Father of Love. Itu beberapa kali dalam suratnya dia menuliskan demikian. Nah, dalam pernyataan tersebut, God as a Father, but also love gitu ya. Bukannya di dalam ajaran Islam nggak ada love, tapi ekspresinya beda gitu. Lebih kepada mercy ya kalau di Islam. Nah, di dalam kekristenan kan surat 1 Korintus bilang itu seperti ajaran dasar Kristen itu salah satunya adalah kasih gitu ya. Jadi konteks bahwa, atau di 1 Yohanes juga, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Jadi gambaran bahwa Tuhan itu love, Father of love, gambaran Tuhan sebagai Bapa dan menonjolkan kasih gitu, itu melekat kuat dalam diri Kartini. Dan yang menarik, konsep ini walaupun datangnya dari Kristen dan dia sebagai Muslim, pada akhirnya dia menggunakan konsep Bapak dan love itu bagi keimanan dia sebagai Muslim gitu. Walaupun nggak umum ya, tapi dia menggunakan, jadi Allah itu sebagai Tuhan. Dia tidak menyebutkan Allah sebagai gitu ya, tapi Tuhan sebagai Father of Love. Jadi dia konsep-konsep kekristenan itu dia adopt dan membuat dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Yang memang sebagai Islam pada saat itu dia menyampaikan sebagai Allah. Kita ya urusan apakah Kartini selamat ya itu lain soal ya. Tapi yang kita lihat dari Kartini di surat-suratnya, bahwa dia mengadopsi ajaran konsep kekristenan itu bagi keimanan dia pribadi gitu. Itu yang saya lihat dari surat-suratnya. Wow, ini sesuatu yang baru juga nih, yang saya baru pernah dengar nih. Terima kasih banyak nih. Saya yakin dan percaya ini research-nya sangat berguna sekali. Nah, lalu sekarang begini, kalau misalnya kita bicara di dalam konteks pemimpin-pemimpin Kristen ya yang mendengarkan podcast ini, bagaimana kita bisa belajar lalu dari pengaruh-pengaruh nilai-nilai Kristen ini di dalam kehidupan Kartini? Apakah ada pelajaran positif tentunya dan pelajaran negatif? Kira-kira bisa dijelaskan kalau misalnya memang ada, silakan Dave. Yes. Jadi ini apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sebuah riset saya terhadap surat-surat Kartini, dan saya pernah menyampaikan ini di konferensi Association of Professor of Mission di Amerika ya. Jadi ini saya pernah membacakan paper ini di asosiasi misi. Kritik yang saya, ya tentu tulisan Kartini beragam ya. Tapi yang saya ingin tonjolkan dari penelitian ini, karena saya membawanya ke ranah misi, kritik Kartini terhadap misi itu saya rasakan sebagai sesuatu yang valid dan patut dipertimbangkan bagi orang-orang Kristen, berkaca kepada sejarah pada saat itu. Jadi kalau kita nggak paham konteks latar belakang sejarah kekristenan di zaman itu, di zaman Kartini, kita akan menganggap pada akhirnya Kartini itu menolak. Nah, itu kita suka mendikotomi itu kalau dalam urusan penginjilan atau misi, menerima atau menolak. Kalau dia nggak jadi, dia tetap Islam, berarti dia menolak gitu. Nah, padahal ada mungkin momen tengah. Satu adalah dia belajar sesuatu dari kekristenan. Tapi kalaupun beliau ini menolak, itu karena alasan yang menurut saya valid. Alasannya begini. Pada saat itu, jadi pada era Kartini, di negeri Belanda itu baru mengalami perubahan kebijakan. Dulu Pulau Jawa itu nggak boleh ada misi Kristen, karena
Islamnya cukup kuat, terutama di Jawa bagian utara. Jadi misi itu hanya boleh di pulau-pulau luar, terutama yang paling sukses adalah di daerah timur, Sulawesi, Maluku, gitu. Karena latar belakang suku-suku di sana belum masih banyak yang berdasarkan dari agama suku, belum Islam. Sehingga ketika misi Kristen datang ke sana, ya tidak ada pertentangan, tidak ada penolakan dari pihak Islam. Jadi dan banyak yang akhirnya menjadi Kristen. Nah, pada saat itu suku-suku ini banyak yang dari dari terbelakang dalam hal pendidikan itu dan pelayanan kesehatan. Mereka masih sangat tradisional begitu ya. Nah, misi dunia pada saat itu di zaman itu bukan cuma di Indonesia, di China, di India, di Afrika. Wujud perwujudan misinya itu lewat pendidikan sekolah sama rumah sakit. Nah, lewat sekolah dan rumah sakit ini orang mulai menginjili gitu ya, mulai menginjili dan untuk dapetin pendidikan akhirnya ada yang jadi Kristen gitu. Terus ya udah, jadi penginjilan itu sarannya lewat rumah sakit dan pendidikan lewat sekolah. Ketika Jawa dibuka bagi misi, boleh ada misi Kristen, Protestan dan Katolik ke Jawa, strategi yang dipakai sama gitu. Strateginya adalah penginjilan lewat sekolah dan lewat pelayanan kesehatan. Di dalam ketika sekolah dan pelayanan kesehatan itu pada zaman itu para misionaris masih ada beranggapan bahwa kalau jadi mulai ya memperkenalkan kekristenannya secara agak terselubung gitu ya, lewat sekolah sama dikristenkan secara tertutup gitu di waktu itu. Nah, Kartini waktu itu kan dia berjuang betul bahwa supaya orang Indonesia itu bisa bersekolah. Ketika dia mau, saya mau pro nih supaya mendorong supaya anak-anak orang Jawa itu bersekolah. Nah, ada beberapa tampaknya saya di surat-surat itu tidak secara jelas, tapi ada kutipan-kutipan sedikit. Tampaknya waktu itu ada orang Jawa yang setelah bersekolah atau lewat pelayanan rumah sakit itu menjadi Kristen, dan dia Kartini menuliskan ini ya. Orang ini merasa sebagai superior. Urusannya bukan karena hanya selamat sebagai orang Kristen, saya mendapat keselamatan, enggak. Tapi bagi orang pada zaman itu, ketika dia menjadi Kristen, dia menjadi dekat dengan Belanda gitu. Jadi dia merasa punya privilege, status khusus, bukan hanya secara rohani, keagamaan, saya masuk surga gitu ya, tapi punya hubungan dekat dengan kolonial. Nah, menimbulkan friksi, ketegangan di masyarakat. Jadi Kartini itu mengkritik praktek. Dia juga pernah waktu itu menjadi suster, jadi bidan, dan belajarnya itu di sebuah sekolah Kristen, karena waktu itu nggak ada rumah sakit Kristen, dan agaknya tidak diindikasikan kuat, tapi ada di dalam surat Kartini ada mengarah ke sana, makanya dia nggak jadi sana. Agaknya yang mau jadi suster itu didorong menjadi Kristen gitu. Jadi buat dia adalah, loh kok katanya Father of Love gitu ya, bahwa orang Kristen itu datang menjadi berkat buat orang lain, menyatakan cinta kasih. Kok kalau kami mau tanda kutip ya menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, loh kok kami harus jadi Kristen dulu gitu. Kartini itu tidak menolak misi ya, tapi dia tulisan begini, biarlah orang-orang Jawa memutuskan bagi diri mereka sendiri agama apa yang mereka anut. Sehingga ketentuan untuk jadi Kristen dulu supaya dapat pendidikan, supaya dapat pelayanan kesehatan, itu yang dikritik Kartini. Menurut saya valid gitu. Bahwa karena kan kita harusnya bawanya gospel ya, bahwa Yesus itu membawa keselamatan, berkat bagi semua orang. Bagi orang yang mau mengakses kok langsung dibatasi, kalau kamu nggak Kristen, kamu nggak dapat ini nih. Kalau kamu nggak Kristen, kamu nggak bisa dapat pelayanan ini nih dari kami. Dibatasi, jadi langsung eksklusif. Buat saya, ini pelayanan yang betul-betul kritik Kartini perlu kita layak gitu ya, valid untuk kita renungkan. Jangan-jangan praktek misi yang kita lakukan itu berkontradiksi dengan pesan misi yang kita bawa. Jangan-jangan yang kita berikan itu message-nya gospel, tapi prakteknya nggak secara tidak sadar justru yang kita lakukan itu berkontradiksi dengan gospel, dengan Injil itu sendiri. Wah, itu luar biasa ya. Ini Saya rasa ini kritik penting sih sebetulnya, karena seringkali kita sebagai gereja atau lembaga misi juga melakukan itu sadar atau tidak sadar, begitu ya. Betul. Dan persepsi dari luar itu adalah seperti apa yang ditulis oleh Kartini, boleh dikatakan. Betul. Dan itu sangat menarik. Ada learning lesson lain nih, kira-kira apa lagi yang bisa kita pelajari sebagai pemimpin gereja? Ya, dari sisi lain sebetulnya dari pihak
orang-orang yang bersahabat dengan Kartini. Jadi penolakan Kartini itu bukan kepada sahabat-sahabatnya, tapi praktek misi yang dia lihat di depan mata di Jawa. Tapi kalau yang kita mau lihat dari sisi lain adalah dari para sahabat-sahabat Kartini. Walaupun pada akhirnya Kartini memutuskan untuk tidak menjadi Kristen, mereka itu tetap membangun persahabatan, dan juga justru Adriani, sang misionaris ini ya, ketika Kartini meninggal dan kemudian ada orang-orang dari Belanda itu membantu untuk mendirikan sekolah-sekolah Kartini, jadi ngasih dana sehingga sekolah-sekolah Kartini ada di mana-mana. Adriani itu menulis gini di buletin misi. Adriani nulis begini, kalau orang Belanda yang bermisi, orang Kristen yang mau mengenali apa yang sedang terjadi di Indonesia, pergerakan di masyarakat, lihat salah satunya adalah sekolah Kartini, karena itu menunjukkan aspirasi orang-orang Indonesia gitu. Menurut saya ini menunjukkan bahwa dia sebagai seorang misionaris, dia punya sensitivitas sebetulnya, si sahabatnya Kartini ini. Dia punya menunjukkan bahwa as a Christians we have to menghormati, menghargai, tapi juga menganalisa apa sebetulnya yang sedang terjadi di masyarakat. Saya kadang ya menyayangkan gitu dalam pelayanan Kristen, pokoknya kita tahu bahwa message kita benar, hantam semua gitu. Kita tidak mendengar respon balik, tapi kejar gitu ya. Nah, kalau pembelajaran yang saya dapatkan dari teman-teman Kartini yang Kristen dan sang misionaris ini, mereka justru yuk kita belajar. Mereka sebetulnya meresponi kritik Kartini itu dengan positif. Gitu. Ya, penting sekali ya untuk kita sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, untuk kita juga turun ke lapangan dan melihat respon, boleh dikatakan, daripada orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita injili, dan masukan-masukan seperti apapun begitu loh, kita harus mendengarkannya, boleh dikatakan. Betul. Ini sebuah learning lesson yang luar biasa besar sih menurut saya. Kira-kira kalau misalnya ada satu take home point ya yang paling penting dari semuanya ini, dari pembicaraan kita khususnya untuk pemimpin Kristen, apa itu satu? Kalau misal bisa di summary di summarize di dalam satu kalimat mungkin. Wah, satu kalimat ya, agak banyak. Saya kebiasaan banyak ngomong, jadi kalau nggak apa-apa. Jadi satu atau dua kalimat juga boleh. Satu mungkin yaitu menggumulkan kita sebagai orang-orang Kristen tuh merefleksikan ya, dengan secara sadar menganalisa apakah ekspresi kekristenan yang kita lakukan itu sejalan dengan berita Injil yang kita yakini dan yang kita sampaikan. Karena jangan-jangan orang sebetulnya yang ketika mereka menolak kekristenan bukan menolak message-nya, bukan menolak pengharapannya, tapi menolak prakteknya gitu. Jadi jangan-jangan baiklah kita merefleksikan diri, jangan-jangan yang menjadi penghalang utama terhadap penerimaan Injil itu bukan berita Injil, atau bukan juga kekeras kepalaan orang lain, ketertutupan atau penolakan orang lain, tapi justru diri kita sendiri, sikap kita yang tanpa kita sadari, karena kita tidak mau belajar, tidak mau berkaca gitu kepada orang. Jadi ya itu salah satunya kalau gitu apa yang dilakukan ya, berteman, bersahabat bahkan dengan orang yang non Kristen, dan terima masukan atau apa yang mereka persepsikan tentang iman Kristen. Itu bukannya jadi kita menegosiasi iman, bukan ya, tapi merefleksikan bagaimana jangan-jangan kita berkontradiksi dengan message yang kita sampaikan sendiri. Baik, saya rasa itu pelajaran yang sangat penting sekali ya untuk kita di dalam pelayanan yang kita lakukan, baik itu di dalam gereja maupun juga di dalam bidang misi, untuk kita bisa mendengarkan dari orang-orang yang kita layani. Terima kasih banyak nih, ini sudah membuka pikiran saya yang saya terkotak-kotak terus terang mengenai Kartini ini. Karena pelajarannya hanya sekedar terbatas dengan pelajaran sejarah dari SD begitu loh, tetapi sangat-sangat dibukakan. Terima kasih banyak Dave untuk waktunya. Boleh minta dengan hormat untuk menutup dalam doa, dan silakan doakan untuk para hamba-hamba Tuhan, khususnya dalam refleksi kita mengenai apa yang tadi kita bicarakan. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh berbincang bersama di platform ini, di podcast ini. Kami berdoa biar kiranya pelajaran yang kami dapatkan dari sejarah Kartini
yang kami sudah perbincangkan di podcast ini boleh menolong kami untuk merefleksikan diri kami sendiri. Untuk melihat apakah dengan secara sadar dan intentional, dengan kesungguhan hati, untuk melihat apakah pelayanan yang kami lakukan, Tuhan, sudah sejalan dengan berita Injil yang kami yakini dan berita Injil yang hendak kami sampaikan kepada orang. Tolong kami, Tuhan, supaya kami bukan menjadi orang-orang Kristen yang keras kepala, yang justru kehidupan kami sendiri, ekspresi iman kami atau ekspresi pelayanan kami sendirilah yang justru menghalangi orang-orang untuk melihat berita Injil itu di dalam Engkau. Tolong kami, Tuhan, supaya kami boleh menjadi saluran-saluran Injilnya Tuhan dimanapun kami berada, supaya ketika orang-orang berinteraksi dengan kami, baik yang pada akhirnya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat ataupun bukan, mereka semua boleh melihat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mereka boleh melihat akan cinta kasih dan rangkulan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga mereka boleh, orang-orang di sekitar kami boleh melihat Tuhan itu sungguh-sungguh nyata, dan bukan hanya nyata lewat mulut lidah bibir kami, tapi betul-betul terlihat, tampak, dirasakan lewat kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kami berada, pelayanan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kiranya Tuhan menolong supaya percakapan yang simpel dan sederhana ini boleh kiranya menjadi berkat, menyadarkan bagi setiap kami, supaya kami mengikuti Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.